Halo semuanya, balik lagi di channel gue Desmond Simanjuntak. Dan saat ini saya udah berada di jalan menuju bengkel teman saya Yuris yang berada di Bogor. Dan saya juga kali ini ditemanin oleh teman saya William. Halo Will. Selamat pagi semuanya. Halo juga Desmond. Sehat Will? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau kemana Will? Kita hari ini mau ke bengkel catnya yang punya orang Bogor. Pokoknya ajib dan pokoknya terkenal lah ya pokoknya. Karena kualitasnya juga sangat bagus sih. Kualitasnya bagus. Jadi untuk subscribernya Desmond Simanjuntak yang mau ngechat, mau buat karbon atau apapun, nanti bisa komen aja langsung. Iya, komen aja ke tempat, ngobrol sama ownernya. Siap. Gak usah lama-lama lagi, so stay tune di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment untuk kemajuan channel gue ini untuk dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi di dalam bidang otomotif. Terima kasih. Kita udah berada di depan Riz Auto Works, kita masuk aja. Nah, ini ada owner dari Riz Auto Works. Pagi Riz. Yang bos, salam corona. Apa kabar? baik. Kumaha. Mantap, ayeuna udah ada Riz Auto Works. Kecil berhadiah aja. Iseng, bener. ingin ngobrol-ngobrol tentang Riz Boleh. Auto Works, boleh? Siap. Lagi sibuk nggak? Enggak, nyantai. Lagi sholat Jumat, istirahat. Siap Pak, boleh ngobrol-ngobrol di mana nih Pak? Dalam aja, Siap. dalam. Makasih Pak. Ayo. Mau nanya nih, Riz Auto Works teh usaha apa nih? Riz Auto itu sebenarnya gua tuh bikin ini tuh karena emang dari hobi. Iya. Hobinya emang di dunia otomotif. Iya. Suka ngacak-ngacak mobil. Wah, ngacak-ngacak? Iya, ngacak-ngacak tuh jadi catnya jadi hancur gitu. Oh, Nah, mobil dibelah dua, bukan enggak. Ada pelakunya Pak, ini Pak, di depan saya Pak. Enggak. Lebih ke apa ya? Lebih ke modifikasi sih intinya. Kan dari hal-hal yang kecil lah, mulai ganti pelek, terus ganti-ganti audio, lebih ke nambah-nambah sih gitu. Nambah-nambah. Cuman jalannya ke sini ada rezeki sedikit, bikinlah usaha yang emang kelasnya hobinya gua di sini gitu. Ada apa aja nih dari Riz Auto Works? Mulai dari kita sih lebih ke intinya lebih ke ini ya, lebih ke painting. Iya. Modifikasi kayak misalkan ganti warna, restorasi gitu kan. Terus ada lagi ditambah karbon Kevlar gitu kan, lapis karbon sama tuh fiber gitu. Itu aja sih. Udah berdiri berapa lama Pak? Bulan ini bulan kelima. Wih. Bulan ini 5 bulan. Selama ini udah 5 bulan semenjak ada corona kemarin juga kita udah jalan terus. Ngaruh gitu. Nggak ngaruh Pak? Nggak. Hebat, orang lain ngaruh ya? Ngaruh. Hebat. Ngaruh. Pak, kalau misalnya, tapi nggak kerasa juga ya? Udah 5 bulan. 5 bulan ya? Udah lebaran sebelum puasa ya. Kalau boleh tahu nih di Riz Auto Works ini metode pengecatannya pakai oven atau? Kita oven, spray boot lebih tepatnya sih spray boot gitu kan, oven. Iya. Kebetulan pegawai gue juga emang bekas-bekasnya bekas asuransi gitu kan. Asuransi yang ya cukup lumayan lah gitu kan. Itu sih. Kalau ini Pak, kalau misalnya nih untuk ngecat di Riz Auto Works ini misalnya nih jujur-jujuran saja Pak, kan saya kan nggak punya budget banyak nih. Daripada sosok ngaku punya duit sabar apa minimalnya? Kalau gue sih di sini nggak pernah matokin harga. Ya. Gue sih nggak pernah mau ngikutin pasaran ya. Ya. Gue balikin lagi ke si owner. Budget lu berapa? Ya. Gitu kan. Sebenarnya dari bahan-bahan itu bisa gue cari budget semini mungkin. Oh, semini mungkin. Semini mungkin. Tapi kan kualitas. Ya. Gitu, balik lagi. Ada uang, ada kualitas gitu kan. Balik laginya di situ sih sebenarnya. Jadi gue nggak pernah budgetin misalkan ngecat sebody berapa sekian gitu, gue nggak pernah. Oh enggak. Budget lu berapa? Cat sebody sekian. Nanti setelah budget keluar baru kita lihat hasilnya. Iya. Hasilnya itu dalam artian mobilnya gitu Iya. kan. Mobil kita lihat dulu. Kita lihat misalkan budget sekian tapi mobil ada keropos, ada dempulan tebal gini kita hitung lagi tuh. Kalau misalkan kata gue, bro sorry kayaknya untuk sekian nggak cukup. Mungkin lu nambah sekian baru bisa gue kerjain gitu. Biasanya start berapa nih? Kalau boleh tahu nih.
Standar sih di sini mulai dari 6,5 juta. 6,5 juta. 6,5 juta itu bicara siram. Ya. Siram, kalau ganti warna itu kita mulai dari 10. 10 itu bicara body mulus ya, tanpa ada keropos, tanpa ada dempul segala macam. Tapi kita udah repair. Oh, udah repair. Repair tuh kayak misalkan lecet-lecet udah pasti dihilangin gitu kan, penyok-penyok udah pasti dihilangin gitu sih. Oh. Kalau ini Pak, ini kan konsumen kan zaman sekarang kan banyak yang CLBK. Cerita lama beli kagak atau cerita lama eksekusinya nggak ada. Sebenarnya kalau kita kan di bidang jasa ya, maksudnya orang nanya tuh wajar, suatu kewajaran untuk nanya gitu. Gue sih nggak pernah nggak welcome kalau ada orang yang mau nanya berapa atau itu udah banyak banget, cuman nanya udah gitu ngilang gitu gitu kan, udah biasa kalau gitu. Jadi gue udah rezekinya udah ada yang ngatur gitu. Kalau misalnya ini Pak, di sini berapa lama sih Pak ininya? Pengerjaan kalau emang misalkan cuma siram-siram dong sih paling lama 2 minggu. 2 minggu udah paling lama. Siram ya, cara cepat karena kan kita tidak mengandalkan matahari gitu kan. Kita kan pakai spray boot kan, kita oven, semuanya kita kerjain di oven, pengecatan finishingnya di luar. Kelebihannya pakai oven apa Pak? Kelebihan pakai oven satu lebih detail. Yang pertama ya. Yang kedua nggak harus mikirin debu. Karena kan tempatnya itu benar-benar fresh ya, nggak ada debu sama sekali. Yang ketiga itu lebih cepat. Lebih cepat. Soalnya pernah nih Pak, saya dengar juga dari temen juga nih ya. Katanya kalau misalnya oven itu tuh cuma untuk proses pengeringannya aja, betul nggak sih Pak? Sebenarnya bukan proses pengeringan. Jadi itu benar pengeringannya benar. Kadang-kadang tapi ada juga pengeringan. Kalau gua di oven itu untuk satu ngecat yang pertama. Jadi benar-benar ngecat itu gua nyalain fan 2 atas bawah. Itu biar si udara yang nempel-nempel itu tuh nggak naik ke cat gitu kan. Jadi ketika kita ngecat itu udara tuh udah kesedot sama ini kan exhaust kan. Terus gua kasih kayak saringan air di bawah gitu kan. Itu tuh untuk si debu-debunya itu jatuh ke situ. Nah, kalau pengeringannya itu ketika misalkan baru ngecat sih gua nggak mungkin langsung keluarin karena kan masih basah. Keluarin itu sehari setelah beres ngecat baru dikeluarin. Berarti kalau oven itu kayak lebih higienis ya kalau lebih higienis, lebih fresh lah modelnya. Fresh to the oven. Fresh from the oven gitu kan. Lu nggak mikirin debu datang gitu kan. Kadang-kadang kan mohon maaf gitu kan kalau cat yang kita semprot di luar gitu kan, yang di bawah tenda biru itu kan amplas lagi. Pakai oven pun harus diamplas lagi gitu kan, apalagi yang nggak pakai gitu. Cuman balik lagi ada kualitas, ada harga. Masalahnya teh banyaknya mah ingin harga semurah mungkin, kualitas edan mungkin. Jadi, sekarang mah namanya tuh harga nggak masalah, yang penting murah. Iya. Mungkin kayak contohnya Bil ya, mungkin buat begitu kan Bil. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau misalnya masyarakat nih lihat-lihat juga kan di belakang ada body kit. Itu ada pengerjaan body kit juga. Itu konsumen gue itu datang dia udah beli body kit dari luar. Body kit dari luar, pesan di luar. Luar nagrek. Enggak, luar apa? Singapura. Oh, Singapura kirain luar nagrek. Enggak. Dia beli di Bogor sih, di Jakarta di Jakarta. Dia beli body kit, kondisinya masih fiber kosongan, ibaratnya masih tipis gitu kan. Belum layak untuk ditempel lah gitu. Nah, dia bawa ke sini, minta tolong dipasangin. Pas gue lihat kondisinya ya harus didempul dulu gitu kan, dilapis dulu, diboksi lagi gitu kan. Itu mobil Toyota Sienta sih gitu. Oh, yang di belakang itu kan ya? Yang silver itu gitu kan. Mas, kalau boleh tahu nih ini kropos itu gimana sih? Apanya nih? Sebab akibat adanya keropos di dalam mobil. Jadi keropos itu kebanyakan kan ada aja di mobil tua. Kebanyakan. Cuman kadang-kadang keropos di mobil muda pun ada. Biasanya kena banjir, kan? Kena banjir, air yang ngendap di dalam interior gitu kan, di dalam injekan gitu, itu bisa bikin keropos. Sebenarnya kalau keropos itu kan namanya besi, memuai kena air gitu kan. Ya wajar sih kalau itu. Terus boleh nggak sih bagi tips-tipsnya nih untuk menjaga bodinya tetap sehat gitu ya, bukan sehat ini, bukan berotot kayak gitu. Maksudnya tuh ya tetap terawat, soalnya kan suka ada yang belang nih mobil-mobil nih. Itu gimana sih caranya biar nggak ada hal tersebut, terus biar nggak ada keropos juga, boleh nggak sih jadi sharing?
kalau misalkan kita punya mobil yang awalnya emang udah mulus gitu kan, Ya. kalau emang kita namanya bicara mobil-mobil lecet itu kan kadang kita bawa ke tempat cat sini ngesol gitu kan. Ya. Nah itu tuh kita harus lihat lagi nih kualitas si bengkelnya gitu kan, kualitas bengkel ini gimana cara ngesolnya gitu. Kadang ada mobil masuk datang gitu kan, ngecat dikit ngesol sepanel tau-taunya belang gitu kan. Nah balik lagi sebenarnya kalau misalkan kamu belang ya carilah bengkel yang emang lu percaya kualitasnya gitu kan, kuantitasnya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan emang lu percaya hasilnya bagus ya kenapa enggak gitu kan. Jangan pernah tergiur sama harga murah maksud gua gitu loh. Kadang saya pernah tuh kejadian mas, ngecat pas dilihat-lihat suka ada tuh catnya tuh ngambai-ngambai ngacai gitu. Itu gara-gara apa sih? Sebenarnya itu dari spray gunnya sih ya, kebanyakan sih. Makanya kalau spray gun itu gua nggak pernah pakai yang biasa, maksudnya yang biasa pun nggak apa-apa, tapi cara makainya yang harus benar gitu. Balik lagi ke tukangnya, makanya gua bilang kualitas tukangnya lu harus lihat gitu kan, tukangnya gimana, hasilnya gimana gitu. Kalau bisa sih lu harus tanya-tanya dulu ke teman-teman lu sebelumnya. Kalau emang lu punya bengkel nih, lu pengen bengkel sini misalkan, lu tanya dulu nih ke yang pernah kesini hasilnya gimana gitu kan, kualitasnya gimana, apa namanya, kualitas ini segala macamnya, awetnya gimana gitu. Nah tadi biar ini tetap merawat sama jadi biar gini, bodinya keropos. mobil itu rentan biasanya orang kebanyakan parkir sembarangan di bawah pohon, kejemur, kehujanan. Itu tuh biasanya bikin cat tuh kalau di bawah pohon kadang-kadang kita nggak tahu di pohonnya ada getah, ya kan, getah terus gimana, terus kita poles segala macam. Poles oke lah kalau hilang. Kalau yang catnya kurang bagus terus dipoles malah jadi buleas gitu kan, jadi bule gitu. Jadi bule kan jadi sayang cat lu gitu. Kalau bisa sih kalau punya mobil kan ada tuh sarungnya kan, sarungin gitu loh. Jangan sarung koko ya, bukan gajah duduk. Bukan gajah duduk. Kalau ini gajah duduk. Kalau ini Yuris duduk. Gitu. Itu pakai sarung. Sarungnya juga jangan sarung-sarung yang cover mobil, jangan yang cover mobil yang ya maksudnya yang harga 100-200 ribu gitu loh kan. Sayang, maksudnya mobil lu kan, apalagi kalau misalkan cat yang bagus gitu kan, cat yang ya candy, pakai bahan silikon atau gimana, kayaknya sayang banget kalau harus ditaruh jemur gitu kan. Mendingan lu masukin garasi, atau enggak kalau nggak ada garasi ya pakai cover. Pakai cover ya? Cover sih. Kalau misalnya nih kejadiannya gini, kalau lagi di parkiran kantor, kan itu suka nggak ada parkiran tuh, maksudnya ya ada parkiran, tapi kalau yang teratap kan biasanya direktur itu gimana? Kalau misalkan cuman hitungan 1-2 jam itu sih, 3 jam atau 4 jam itu kita nggak masalah. Kebanyakan kan yang setiap hari, berhari-hari itu yang menjadi masalah. Gitu. Kalau cuma 1-2-3 jam sih nggak ada masalah, karena kan pasti dia nyampe rumah pun mobil masuk ke itu garasi atau nggak dicuci kan gitu. Kalau ini mas, kalau tadi kropos kumaha? Itu kalau misalkan kropos itu kita ngeceknya sih gampang. Untuk yang mau beli mobil second misalkan gitu kan, lu kalau mau lihat sistem kroposnya itu lu coba buka karpet dasar gitu kan, lu coba ngolong di bagian-bagian injekan mobil, di bagasi, di ruang-ruang mesin, lu harus lihat situ. Itu kalau ada bekas lasan atau misalkan ada bekas-bekas yang kropos itu kelihatan banget gitu kan. Nah terus cek ini mobil bekas kena banjir atau enggak gitu kan. Kadang-kadang kalau misalkan ya namanya penjual kan pasti pengennya cepat laku gitu kan. Bilang nggak kena banjir ya enggak, padahal taunya mobil habis nyemplung gitu kan. Itu lihat lagi sih sebenarnya itu. Kalau kropos masih bisa dibenerin sebenarnya, tapi titik-titiknya itu dilihat dulu. Kadang lebih baik turun mesin daripada mobil kropos. Oh iya. Karena benerin kropos itu butuh waktu sabar banget. Lu kalau nggak sabar mobil lu nggak akan bener gitu kan. Karena kropos kalau cuma ditetol kroposnya doang dia bakal ngerembet. Jadi harus mendingan ganti plat gitu kan, ganti bahan gitu kan. Kebanyakan sih lebih ke mobil-mobil tua tuh. Kalau mobil-mobil muda sih kroposnya mungkin masih bisa ditambal ya. Karena kan dia bahannya bahan-bahan yang muda gitu. Kalau misalkan yang mobil-mobil tua itu ya harus di ekstra lah sabarnya gitu kan. Jangan sampai lu nggak sabar, lu punya uang tapi nggak punya sabar, percuma. Gitu. Lebih baik lu nggak punya uang tapi lu sabar. Kalau uang bisa dicari, kalau sabar kan nggak bisa. Sabar pak, jangan kayak tadi masih baru bangun tidur udah nanyain mobilnya. Ngaco emang. Pak, kalau misalnya ini pak,
kalau ada orang ini teman-teman yang tertarik untuk mau ngecat di Riz Auto Works ini, gimana caranya? Dan ada di mana sih Riz Auto Works ini? Riz Auto Works itu ada di Bogor kota ya, tepatnya itu di Tanah Baru. Lebih gampangnya sih keluar kalau daerah Jakarta atau dari manapun, lu keluar tol Sentul City, masuk ke arah Sentul Barat, keluarnya Tanah Baru. Dari situ, dari keluar tol itu mungkin sekitar 300-400 meter, nggak jauh dari pintu keluar tol. Boleh minta kontaknya? Boleh, ada nanti kontaknya, buka aja di IG-nya di Riz Auto Works, Riz_Auto Works, itu ada kontak gua langsung, bisa DM, bisa SMS, bisa WA, bisa telepon, Bisa konsultasi juga bisa. ya? Wih, mau nanya-nanya, oh gimana, nggak apa, gua welcome. Kalau Nggak pernah apa ya, nggak ada lah, nggak pernah gue balas. Insya Allah gue balas walaupun slow respon. Soalnya ada banyak banget yang nanya. Sibuk banget pokoknya. Kagak lah. Pak, kalau ini nih boleh nggak sih bagi ceritanya nih pengalaman terburuk dan termanis di dalam membangun usaha ini? Sebenarnya terburuk termanisnya itu ada Dan ya, terkonyol. udah pasti gitu. Karena terkonyol itu ada juga ya. Gue pernah terburuknya itu gue ngejanjiin ke konsumen penyelesaian mobil 2-3 minggu, Ya. gitu kan. Ternyata hasilnya nol, Ya. jadinya sebulan. Karena itu pertama kali gue buka tuh, itu pertama Iya. kali gue buka ya. Kenapa? Karena kan yang ngecat di sini kita kan manusia, Iya. bukan mesin, bukan robot. Iya. SDM. SDM-nya gitu kan, adalah pegawai sakit, Iya. ya kan, adalah pegawai kenapa-napa di jalan begini, kita nggak tahu gitu kan. Ya. Nah kebanyakan konsumen yang datang ke sini sudah termakan janji gua, gitu loh, tanpa gua melihat ke belakang. Jadi gua lebih baik ke konsumen yang sekarang datang itu, gua lebih baik mematokkan dengan waktu yang lebih lama. Ya. Kalau misalkan lebih lama waktunya tapi ternyata lebih cepat, itu Iya. kan nilai plus buat gua. Iya, gitu. benar. Oh ngomongnya 2 minggu tapi seminggu udah beres. Iya. Nah, makanya itu pelajaran pertama buat gua. Yang kedua, terburuknya gua pernah pesen satu cat dan konsumennya udah ngasih harga catnya yang oke. Ternyata catnya nggak ada. Oh, nggak ada. Itu gua nyari sampai ke Jakarta. Widih. Itu gua nyari sampai ke Jakarta. Perjuangan banget. keras sih sampai Jakarta. Bukan masalah catnya tuh, itu gua kan pakai dempul dan pakai epoxy itu yang emang kualitasnya lumayan. Nah kebetulan si dempul sama si epoxy ini nggak ada di Bogor. Itu makanya sementara mobil besok udah harus naik cat. Itu tuh yang bikin gua puyeng banget. Itu gua nyari-nyari udah pesan-pesan sekitar 1 minggu itu baru dapat. Nah, itu terkonyol-konyolnya itu apa ya? Konyolnya sih nggak ada sih, cuman pernah waktu itu konsumen gua mau ngecat gitu kan, gua udah janjiin waktu, tukang-tukang gua nggak masuk gitu kan. Waduh, parno banget tuh gua. Akhirnya gua manggil tukang borongan gitu kan, ternyata hasilnya beda jauh sama kualitas tukang gua. Karena di situ makanya gua sih udah cukup kapok untuk manggil borongan. Gua lebih baik minta maaf, minta maaf kalau waktunya nggak sesuai gitu kan, tapi gua jual kualitas. Alhamdulillah walaupun lama, tapi sampai 5 bulan ini gua buka belum pernah ada komplain. Gitu. Karena daripada mobilnya sering masuk bengkel karena ketidakpuasan, mendingan kita menjual langsung kualitasnya yang bagus gitu ya. Sekali puas gitu ya, nggak usah bolak-balik lagi. Kalau misalnya bolak-balik lagi juga mungkin bawa mobil yang baru gitu, Vincent gitu kan ya. Benar gitu kan, gitu aja udah. Kalau ini Mas, apa satu lagi nih terakhir, apakah ada kerjasama dengan komunitas sebuah mobil untuk mendirikan sebuah bengkel ini? Kalau kerjasama sih nggak ada ya, cuman karena emang gue punya temen-temen doyan otomotif juga gitu kan. Kebetulan juga gue ada satu tongkrongan lah gitu ibaratnya ya, yang emang anak-anaknya doyan otomotif gitu kan. Nih bajunya nih Versi 9 versi 9 di Bogor gitu kan. Kebetulan ya dari mulut ke mulut sih, sebenarnya gue sih nggak pernah ngasih flyer, nggak pernah ngasih selebaran, nggak pernah ngasih apa, cuman dari mulut ke mulut gitu kan, dari teman ke teman. Makanya gue jual kualitas ke teman itu kan lebih bahaya daripada ke orang lain. Benar. Kalau ke teman kan kita manjang, kalau orang lain ya ibaratnya lu gua awalnya nggak kenal gitu kan, kalau ada komplain ya udah gitu, tapi kan gua nggak ngejual seperti itu, sama semuanya rata. Terkadang teman juga karena kita punya usaha jadinya maaf nih, harganya itu suka ingin udahlah harganya udah, kadang-kadang nggak bisa ngeliat orang sukses. bukannya support malah memanfaatkan. Ya makanya gitu gua nggak bisa matokin, makanya itu balik lagi gua nanya budgetnya berapa.
Siap, Riz. Sebelum video ini berakhir, boleh nggak sih gue lihat-lihat nih isi bengkel lu dulu? Boleh. Sambil lihat ya. Soalnya kan gue juga nih, siapa tahu nih teman-teman juga ada yang kepo nih tentang apa sih yang lagi dikerjain di Iris Auto Works, gimana sih hasilnya? Siap, boleh. Kalau hasil sih ada sih beberapa motor yang berberes. Cuman selebihnya lagi on progress semua. On progress, bagus boleh. juga kan bisa ngeliatin prosesnya. Yuk. Terus mau nanya nih, E36 ini lagi diapain nih? Ini lagi di sol, lebihnya di sol nih. Tuh kan. Lagi install gua beberapa panel yang dan rusak. Terus pintu tuh lagi di crop. Dempulnya tebel banget. Ini punya orang jauh nih. Orang mana Pak? Kan baru punya temen gua. Mas. Bukan, ada temen Oh, gua. kirain gue yang Dimas. Bukan, temannya dia. Itu pintu lagi gua ulang dempulnya. Nah. Tebal banget, jadi pintunya ngegelembung kemarin. Jadi bekas spoiler di bolong nih. Oh, bolong. Tadinya terus udah ratain. Terus ini dia minta di vernis ulang pakai bahan chicken. Oh, bahan sikal ini jadi dicat ulang. Cat ulang. Kalau boleh tahu ini prosesnya berapa lama nih yang tadi ini? Ini sih udah masuk ke minggu kedua. Karena kan dia bikin ductile, terus bikin lips sama grill dikarbonin semua. Jadi modifikasi ya jatuhnya. Modifikasi. Terus ada lagi nggak? Itu dari 39 dari Masolix apa? Ini cat ulang pakai bahan chicken, ini cat ulang. Oh, cat ulang juga ini, Bebek. Yang ini udah jadi nih. Motor naikin motor. Lagi ngapain, Pak? Motor naikin motor. Ini udah repaint pelek, repaint, terus ngesol bagian cover body yang sebelahnya. Itu kan ngecat rangka. Pak, terus kalau ini yang di belakang body kit. Ini punya Sienta. Oh, katanya Sienta. Oh, yang tadi mobil itu ya? Dia beli katanya doang. Yang dari luar negeri itu, Pak. Luar negeri. Yang udah beres sih dalam yang ngerjain motor juga soalnya. Oh, ada motor apa? Ada Vespa sama R. Boleh lihat, Pak. Nah, ini berarti dia. Ini Yamaha R6 repaint. Dia warnanya merah putih, dibikin konsep anniversary jadi kuning putih hitam. Oh iya. Ya, 3 warna. Di Vespa udah beres. Tadinya dia abu-abu grey dog biasa, dibikin solid sama gua. Solid. Berapa nih Pak kalau untuk cat motor? Cat motor sih mulai dari 2,5 juta. 2,5 juta. Sama dibongkar semua ya. Ini prosesnya telanjang nanti. Gitu ya? Ya, nanti gua kasih lihat proses pertamanya nih motor foto-fotonya. Ini gua bongkar juga. Nanti kalau dibongkar, Pak. Ini rangkanya Yamaha Racing. Oh, RX ini. Ada Racing ini teman gua juga cat juga. RX ini. Nggak nyangka ini RX ya, Pak. Racing nih, Racing. Ini gua beli Racing. Kalau ini nih, kalau boleh tahu, ini ruangan Ini oven. Cuman lagi ngerjain motor, jadi mobil belum gua masukin. Oh, Jadi masih yang kecil-kecil pun gua catnya di oven. Oh, di oven. Spakbor, fairing-fairing kecil-kecil semua, shop pun gua kerjain di oven. Gua nggak pernah nyaranin orang untuk spray boot di luar. Kalau moxie masih oke lah di luar. Tapi kalau misalkan ngecat udah naik painting, gua ke spray boot. Pak, kalau ini nih E39, proses berapa lama nih? Oh, bentar, udah temen gue nih. Kalau Misalnya ini cuman itu ya, Pak. setan lah. Hujan sih. Siapa tuh Pak? Terima kasih ya Pak Yoris ya atas ininya waktunya ya Pak ya. Makasih banyak ya Pak Yoris ya atas waktunya. Siap. Sekian teman-teman ngobrol-ngobrol saya bersama Riz Auto Works dan Yoris dari ownernya. Ya mungkin sekian vlog ini. Terima kasih karena kalian telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk kemajuan channel gue ini ke depannya, karena selanjutnya gue akan memberikan informasi otomotif yang lebih baik lagi dari saat ini. Terima kasih. Panas.